orang, makanya kalau disebut kiai itu jangan terlalu bangga dulu. Makanya nggak apa-apa tadi disebut Gus Kiai biar ya, karena kiai ini dari ulama diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara, masuk ke kiai yang di situ ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada gamelan Kiai Guntur Madu. Jadi makanya kiai itu harus multidimensi. Jadi biar nggak membid'ahkan, nggak mudah mengkafirkan kiai itu. Nah kalau ustadz nggak apa-apa, dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada. Makanya kiai itu santun. Tapi wong jenenge kiai ya kudu siap. Karena kiai niku kadang menjadi kiai haji, tapi kadang di tempat lain kiai itu juga ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Jadi kiai itu simbol masyarakat di Jawa terutama Nusantara ini, tentang bahwa seorang ulama harus mampu menjadi bagian dari proses yang ada di tengah masyarakat apapun bentuknya. Makanya ulama itu diturunkan ke titik kiai agar bisa mewakili kebo Kiai Slamet, agar bisa mewakili tombak Kiai Pleret. Nah yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak begitu kiai kok mestinya syaikhun, ustadzun, mestinya kan begitu. Wong ini yang ngomong agama Islam kan syaikhun, ustadzun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Yang ternyata kiai itu nggak cuman menungso, ada kebo ya Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Nah yang ngerjain itu siapa kok tiba-tiba terus kiai itu mestinya punya musola, tadi ini punya langgar, mestinya sholat tadi sembahyang. Nah yang punya inisiatif kerjaan kayak begini ini siapa sebenarnya dulu? Ya orang Surabaya. Orang Surabaya itu yang punya kerjaan ini, namanya Raden Rohmat, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang sekarang kita masukkan dalam ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Nah inisiatif ini ya orang Surabaya, ya Mbah Ngampel itu, yang waktu itu harus menghadapi bagaimana orang Islam ini bisa ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, hidup dalam satu bangsa besar negara namanya Majapahit. Nah itu pusat peradabannya dulu ya, mulainya dari Ngampel Dento itu, sampai akhirnya yang mondok di situ bikin duplikasi di Sulawesi namanya Datuk Ribandang yang bertempat di Gunung Bawakaraeng. Santri yang mondok di situ bangun peradaban di Jawa Tengah namanya Raden Fatah, bikin kerajaan Demak. Santrinya lagi ada yang pindah ke Kalimantan yang menduplikasi sistem itu di Kalimantan, namanya Khatib Dahyan, yang menginisiasi berdirinya kerajaan Banjar. Murid pondok pesantren Ngampel ada yang bergerak ke Palembang namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar, yang menduplikasi sistem ini menjadi sistem yang ada di Sumatera. Jadi sebenarnya Surabaya ini ya awalnya orang mondok, makanya saya kadang tidak terlalu ini oleh orang sekarang. Makanya kalau disebut kiai itu jangan terlalu bangga dulu.
Makanya nggak apa-apa tadi disebut Gus Kiai biar ya, karena kiai ini dari ulama diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara. Masuk ke kiai yang di situ ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada gamelan Kiai Guntur Madu. Jadi makanya kiai itu harus multidimensi. Jadi biar nggak membid'ahkan, nggak mudah mengkafirkan kiai itu. Nah kalau ustadz nggak apa-apa, dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada. Makanya kiai itu santun. Yo, tempat ibadahnya aja langgar gitu kan. Nah, makanya peradabannya itu dari sini. Sampai kemudian ada konsep-konsep dasar yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasar bagaimana Islam ini bisa bertemu dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebelum Islam datang, bangsa ini sudah punya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu. Ya untungnya gitu kan, untungnya sebenarnya yang paling beruntung itu yang bawa Islam ke sini itu para wali yang sekarang banyak digugat orang ini loh. Karena kan yang ke Afrika itu sahabat, ada sahabat Salman Al Farisi. Yang ke Cina itu sahabat ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pedagang. Yang ke Eropa bawa Islam ekstrim itu, panglima perang, namanya Tariq bin Ziyad. Tapi yang kesini ini kok wali gitu. Nah itu yang sekarang oleh anak-anak yang sudah sekolah kadang mosok buktinya apa wali itu. Nah itu menunjukkan dia sebenarnya nggak sekolah. Makanya kalau di sini menggugat wali itu sebenarnya nggak sekolah. Karena apa? Kalau anak sekolahan pasti tahu. Kalau di sini ya harus wali yang datang. Kalau yang datang pedagang, nggak bisa. Mengislamkan Indonesia, Nusantara, terutama Jawa kok pedagang, mustahil. Bagi sejak mustahil pedagang. Karena di sini dulu Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria, raja nggak boleh ngomong agama. Wong raja kok ngomong agama, ngurus dunia aja. Di bawahnya ada wesya, pegawai juga nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya lagi ada sudra, petani pedagang kok ngomong agama nggak boleh. Nah pedagang itu sudra. Makanya orang-orang sudra nggak boleh ngomong agama. Sekaya apapun itu, Pak Edi Torana ini sudra. Kalau dalam kasta, sekaya apapun yang namanya Lem itu sudra dalam kasta, dia tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh saudagar nggak masuk. Makanya di Barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk Nusantara. Orang Islam masuk Nusantara, tapi tidak terjadi pengislaman. Karena apa? Mereka saudagar. Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk, tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang di Leran itu. Nah kenapa kemudian Islam bisa diterima? Karena yang bawa itu wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahmana, sama-sama punya kelebihan. Yang Brahmana punya cakti namanya, yang wali punya karomah.
sakti sama karomah ini loh. Nah ini yang ketemu, sama-sama ngomong agama. Makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian itu. Nah ilmu pengetahuan baru kadang bertanya, loh terus apa wali itu tidak mengajari pertanian? Orang Jawa kok diajari pertanian, ngulangi bebek ngelangi. Orang pertanian kita itu udah sangat maju waktu itu, peradaban kita majunya luar biasa. Kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang? Pasukan perang Majapahit itu pasukan multinasional, sisa-sisa pasukan Singasari. Sementara pasukan Singasari mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Semua tunduk sama Mongolia. Masuk ke sini habis sama pasukan Kertanegara. Lu gitu kok diajari perang? Ya masih lebih pinter. Terus diajari tata krama. Orang sini tata kramanya sudah tinggi. Ngomong saomong ada pangkatnya. Ada wong Surabaya pangkatnya turu, ada pangkatnya sare, ada pangkatnya tilem, ada pangkatnya nendro. Tapi turun juga ada. Micek ngono ya ada. Bangkong leda, mangan naik dikit nedo dahar, ngisor badok ngono. Itu artinya struktur kita udah kuat. Nah yang harus dipertemukan apa? Cakti ini loh sama karoma. Makanya pertemuan antara Brahmana dan wali itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang lain sudah selesai. Peradaban Nusantara ini sudah peradaban yang sangat maju. Makanya saya nggak perlu lagi ngomongin peradaban karena wis maju sudah. Loh cerita apa yang kita tidak punya? Kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet, orang Cina berbangga punya cerita sampai Engtai, orang Arab punya kebanggaan dengan Kais dan Laila, kita juga punya andi-andi lumut punya. Mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondo Poso, Joko Tole kita punya. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun apa ya? Ini artinya selesai sudah. Makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja, kita udah punya. Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik, orang Nusantara udah nggak mau. Apa itu keramik? Kita sudah logam. Orang Cina masih keramik, masih gerabah. Majapahit itu sudah logam. Kalau habis makan piringnya dibuang di segoro anaan udah. Buktinya apa? Nah itu terlihat di alat musiknya. Orang Arab alat musiknya masih terbang, kayu sama kulit. Orang Cina alat musiknya sitar, kayu sama tali. Orang Eropa gitar, kayu, tali. Bangsa kita punya alat musik gamelan. Artinya apa? Dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam.